Ya halo teman semua, jadi di video kali ini hari kedua ya. Hari kedua di mana gua mungkin akan mencoba untuk pindah karir. Ini bukan mungkin ya, ini beneran emang. Nah, gini teman-teman, di hari pertama kemarin make sure bahwa kalian itu udah tahu ya mau kemana. Jangan sampai kayak hari ini gue mau ke sini, besok mau ke situ, besok mau ke sana. Waduh, itu kalau kalian masih belum punya fundamental kenapa kalian mau memilih itu, menurut gua jangan naik ke hari kedua ini, jangan masuk ke next stepnya gitu, karena kalian nanti akan bingung, gua ini terus akhirnya mau kemana ya, gua udah belajar banyak hal terus gua nggak tahu mau kemana. Nah, jadi make sure dulu nih lu mau memilih apa. Jadi di day pertama kemarin pastikan kalian udah pakem dulu, gua mau di sini, gua mau lama belajar di sini, gua mau passion di sini, gua mau suffering, willing to suffer di sini. Ya udah, gas. Nah, next stepnya sebenarnya, gua itu akan riset dulu ya teman-teman. Gua nggak akan buat CV dulu. Gua nggak akan kayak eh, apply langsung ke tempat yang mana gua mau apply gitu. Jangan seperti itu. Jadi misalnya nih, gua mau pindah ke digital marketing. Ini percontohan aja ya, percontohan aja. Gua mau pindah ke digital marketing. Nah, gua tuh akan riset orang-orang yang sudah kerja di sana itu kerjanya ngapain. Ini contoh ya. Contoh aja. Gua akan coba riset nih. Oh, ternyata yang dia dilakukan di sana itu seperti ini nih. Nah, gua riset dulu nih apa yang mereka lakukan. Terus nanti nextnya baru nih, kalian mau itu otodidak, kalian mau e-course, kalian mau bootcamp, kalian mau freelance, itu next stepnya. Tapi sekarang gua riset dulu, oke, ternyata dia secara visually bikin 25 kreatif konten nih. Dia yang nge-craft, mau itu teks, image, video, dan lain-lain. Itu untuk di sosial media marketingnya. Terus dia nextnya masuk ke digital marketing specialist, oke. Nah, yang di sini dia nggak menulis kan, tapi yang at least di sini dia udah nulis, which is ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu. Nah, ini ada optimasi SEO. Ini juga salah satu ya. Jadi kalian bisa cek langsung ke orang-orang yang sudah bekerja di sana atau di sini aja teman-teman. Misalnya ini di job portal ya. Di job portal gue pakainya Jobstreet. Terus ini juga ada Glints. Nah, misalnya kayak gini. Ini gua cek nih, oh ternyata jangan lihat yang ini ya. Lihat yang harus ngapain nih, misalnya kemampuan menulis, oke. Komunikasi, mahir menggunakan perangkat digital marketer. Ini kurang spesifik ya. Kalau yang kurang spesifik gini, saran gua kalian cari yang lain. Saran gua kayak gini teman-teman. Yang kayak gini-gini ini lebih spesifik ya. Nah, ini malah ada yang gini, review graduates. Ini sangat spesifik nih. Berarti lulusan review bisa masuk ke sini. Nih, develop and create kreatif. Jadi kita harus bisa bikin kreatif ya. Kreatif itu gimana sih kak? Kreatif itu misalnya kalian cek aja di brand-brand yang kalian tahu, mau tuh skincare, makanan, desain-desainnya itu adalah kreatif. Itu desain yang di website, di feed, bisa desain di story, bisa desain di reels, dimanapun bisa nih. Marketing and promotional needs. Jadi kalian ngeriset dulu nih apa yang dibutuhin. Gua butuh belajar skill apa nih gitu. Jangan sampai lu tiba-tiba langsung, "Kak, bootcamp yang bagus di mana ya?" Wah, jangan tiba-tiba bootcamp ya, karena beberapa posisi itu kalian ada yang gratis dulu nggak apa-apa gitu. Bahkan jangan langsung belajar tools. Waduh, kalau langsung belajar tools tuh kalian fundamentalnya nggak tahu terus kalian belajar buat apa gitu. Nah, kayak gini. Ini kan marketing assistant nih. Nah, karena marketing assistant dia yang dikerjakan adalah social media, ada photoshoot, ada website optimization, marketplace, data optimization, partnership. Jadi sebanyak ini yang dikerjakan. Jadi emang kalau di Indonesia seperti ini ya, gue sih nggak mau protes ya, emang di Indonesia seperti ini. Kalau di luar negeri mungkin bisa jadi lebih simpel. So seperti itu ya teman-teman ya. Kalau gue sih biasanya akan cek juga di sini. Jadi afirmasi, saling mengafirmasi. Yang ini kan dibutuhkan di HR yang nulis di sini atau usernya. Tapi kalau di sini yang terjun langsung, mereka tuh ngelakuin apa gitu. Ini contohnya seperti itu ya. Nah, kalau yang gue lakukan, gue tuh kan mau ngerjainnya di bidang fraud nih. Nah, fraud tuh banyak, ada fraud analyst, fraud prevention, fraud specialist, fraud investigation. Bahkan ada juga istilahnya, kalau gue ya, gue ini mau pindah ke KYC juga, atau pokoknya ini berhubungan sih, KYC, fraud, AML, CFT, itu semua berhubungan gitu. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa langsung ini ya teman-teman ya, connect aja ke orang-orang ini di people. Kalian bisa connect ke orang-orang yang udah kerja di sana gitu. Nah, kalau setahu gua itu di sini yang di KYC atau di fraud itu rata-rata adalah bergerak di bidang finance. Ya udah, berarti gua juga eh, sembari mempelajari tentang lokernya itu atau yang dia kerjain itu apa,
gue mungkin juga bisa belajar tentang finance itu sendiri gitu. Nah ini nih, ini kan KOL spesialis nih. Bentar, ini gimana sih kredit analis, KYC, and underwriting? Kita cari yang relate ya teman-teman ya. Ini tadi tiba-tiba dia masukin ke KOL. Nah ini mungkin yang bisa masuk yang ini ya, kredit analis. Jadi performing, know your customer, oke. Terus end to end underwriting proses, oke. Review 100%. Jadi yang gua lakukan tuh adalah nanti lebih ke nge-review aplikan-aplikan yang lagi masuk. Jadi selama berapa jam atau berapa waktu itu gua harus ngecek gitu. Terus juga ini ada phone verification gitu. Jadi setahu gua memang kalau yang berhubungan dengan KYC ini, dia itu lebih fokus ke onboardingnya user. Jadi misalnya gua sebagai user gua mau pakai ini kredit pintar gitu kan. Gua kan pasti masukin data-data. Nah, semua data-data itu nanti akan direview oleh ya KYC ini, posisi KYC ini, know your customer. Itu kalau yang KYC. Jadi lebih ke awal-awalan. Tapi ada juga yang ini juga ketertarikan gue juga, jadi CDD. CDD itu ke customer due diligence. Customer due diligence ini lebih ke ngecek bahwa apakah si orang-orang yang melakukan transaksi itu adalah real orang atau yang mereka mau melakukan money laundering. Itu juga menurut gua keren juga tuh. Nah kayak gini-gini. Jadi karena gua fokusnya emang mau keluar negeri, gua mungkin akan cari di posisi seperti ini nih. Nah ini kan client onboarding, jadi KYC itu lebih ke client onboarding. Terus juga ada ini conduct customer due diligence dan enhance due diligence. Ini untuk semuanya itu biar ngecek bahwa semuanya itu ini ya meet regulatory and internal standard. Jadi mereka ada standar, make sure bahwa semua customernya itu ngikutin standar yang ada gitu. Karena di dunia finance itu banyak banget yang mau melakukan money laundering. Jadi CDD ini bermanfaat supaya kalau misalnya ada money laundering itu bisa langsung di spot di situ dan bisa dicegah gitu. Jadi seperti itu stepnya. Riset dulu ya teman-teman, riset dulu. Nah semisal setelah gua riset, gua mau ngapain nih di hari ini. Misalnya gua udah tahu nih apa yang mau dipelajarin. Sekarang kalian cari gua mau ngerjain atau mau belajar ini itu yang versi free atau versi berbayar di course atau di bootcamp gitu. Misalnya nih KYC gitu ya. Nah ini nih, gua akan coba cari nih. Oh ini pertanyaan interview. Mungkin ini bisa nanti ya kalau pertanyaan interview. Jadi gua mau belajar dulu nih apa nih. Kalau misalnya mau KYC free course gitu, atau kalau kalian mau digital marketing ya udah digital marketing itu apa aja gitu. Ikutin semuanya. Kalau misalnya kayak mau free itu ikutin kayak webinarnya apa yang gratis-gratis gitu. Terus apa nextnya gitu. Jadi semuanya itu kalian riset dulu. Setelah itu kalian pelajari yang dalam. Pelajari yang dalam ini mungkin akan sangat panjang. Jadi akan berhari-hari ya. Di hari kedua ini kita udah riset, kita udah tahu mau ngapain. Di hari ketiga mungkin nextnya ini akan lebih belajar lebih banyak banget apa aja yang perlu dipersiapkan untuk naik ke posisi itu gitu. Makanya jangan langsung di apply ya. Ini saran gue, jangan langsung di apply tapi pelajari dulu semuanya. Lu harus mendalam banget gitu. Ini sama kayak gue dulu masuk ke ini ya teman-teman ya, ke TikTok Search Operation Specialist. Yang mana gue sekarang juga udah di sini. Gue itu ngeriset dulu teman-teman. Ini orang-orang yang di sini nih ngerjain apa ya? Oke, di sini nggak ada. Terus gue akan coba cari. Jadi gue tuh dulu, nah kayak gini, ini teman-teman gue dulu. Ini juga teman-teman gue dulu. Jadi gue tuh ngecek dulu teman-teman ya, ini yang mereka kerjakan itu apa. Ini teman gue sekarang udah pindah ke Mola. By the way dulu dia di sini. Nah di sini gue ngecek nih. Oke, responsibility-nya itu conduct regular assessment. Jadi gue tuh nge-assess search quality. Search quality-nya dari ya platformnya gitu. Terus ya udah. Jadi gue lebih mendalami itu, terus gue matchin sama SEO ya. Jadi ya udah. Nah kalau kayak gini kan dia nggak bisa ya, gue nggak tahu dia ngerjain apa. So kita coba cari yang lain. Nah kalau kayak gini kan nggak bisa. Mungkin kalian bisa. Kalau ini kan gue kena ini ya. Kalau misalnya lebih banyak informasinya itu bisa lebih dalam. So semoga bermanfaat. Ini hari kedua dan nextnya hari ketiga gue akan lebih banyak mendalami course-course yang mungkin bisa possible. Oke, thank you and see you next video. Bye bye.